Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru Prodi Arab FIB UI tahun 2021. Jadikanlah program studi Arab Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia sebagai jendela cakrawala meraih impian masa depan. Siapkan niat, motivasi, tekad yang kuat, dan yang paling utama harus cepat beradaptasi, lalu rencanakan roadmap yang jelas, dan susun target yang terukur. Profil program studi Arab seperti yang tertulis di slide berikut ini, program studi Arab berdiri tahun 1960, dan alhamdulillah sampai hari ini program studi Arab nilai akreditasinya adalah A. Alamat program studi Arab ada di kampus UI Depok, di FIB. Kemudian program studi sastra Arab memiliki nomor telepon 02178723757. Berikut adalah nama-nama dosen pengajar di program studi Arab. Ada Dr. Muhammad Lutfi MA, ada Dr. Maman Lesmana SSM Hum, Dr. Abdul Mutali MA MIP, Dr. Apibuddin M Hum, Dr. Basuni Imanuddin MA, Dr. Ade Solihat MA, Yon Mahmudi PhD, Bastian Juliano MA PhD, Suranta SSM Hum, Wiwin Triwinarti SSMA, Letmiros SSM Hum MA, Siti Rahmah Sukarba SSM Hum, Gina Najah S M Hum, dan terakhir Muhammad Zulipan S Hum MA. Slide berikutnya adalah foto-foto dari seluruh staf pengajar di Prodi Arab. Dari sebelah kiri ada Dr. Muhammad Lutfi, kemudian terus sampai di Dr. Apibuddin M Hum. Kemudian ada Dr. Basuni Imanuddin, Ibu Dr. Ade Solihat MA, Pak Yon Mahmudi, kemudian saya sendiri Bastian Zuljeno MA PhD. Kemudian ada Pak Suranta, ada Ibu Wiwin, Ibu Siti Rahmah Sukarba SSM Hum, ada Pak Letmiros SM Hum MA, ada Bu Gina Najah S Hum M Hum, dan terakhir Bapak Muhammad Zulipan S Hum MA. Berikut adalah cara atau etika bagaimana menghubungi dosen melalui pesan teks. Kita harus memperhatikan waktu, ya, terutama hari dan jamnya, karena tidak disarankan mengirimkan pesan kepada dosen di luar hari dan jam kerja, kecuali telah mendapat persetujuan dari dosen tertentu. Poin yang kedua yang perlu diperhatikan juga tentang pilihan bahasa. Jadi ketika Anda mengirim pesan singkat kepada dosen, perhatikan bagaimana bahasa Indonesia dengan ragam percakapan dengan medium teks tertulis. Pilihan kata, frasa, dan istilah yang santun. Hindari menggunakan singkatan, efektif dalam hal konstruksi kalimat. Bisa Anda lanjutkan sendiri. Kemudian slide selanjutnya, sistem perkuliahan. Sistem di perkuliahan di FIB UI khususnya, kita menggunakan sistem kredit semester atau kita kenal dengan SKS. Beban studi selama perkuliahan itu sejumlah 144 SKS, sudah termasuk tugas akhir. Masa studi minimal 7 semester dan maksimal 12 semester. Berikut adalah tabel tentang MK wajib universitas ada 9 SKS, MK wajib dari fakultas ada 4 SKS, MK wajib program studi ada 46 SKS, lalu ada Merdeka Belajar, kemudian kalau di total jumlah seluruhnya berjumlah 144 SKS. Artinya Anda atau kalian dapat lulus dari program studi Arab bila sudah memenuhi minimal beban studi sejumlah 144 SKS.
Metode pengajaran yang diberlakukan di program studi Arab itu memiliki 4 metode. Yang pertama metode ceramah, kemudian ada metode active learning, collaborative learning, dan yang terakhir problem based learning. Inilah 4 metode yang kita gunakan selama proses belajar mengajar di program studi Arab. Berikut adalah sebaran mata kuliah wajib dari program studi Arab. Ada 28 mata kuliah ya yang merupakan mata kuliah wajib di program studi Arab. Misalnya kita lihat di sini nomor 1 sampai 5 itu adalah bahasa Arab ya. Nah, bahasa Arab ini nanti tentunya terdiri dari beberapa komponen ya. Bagaimana belajar bahasa itu tentunya harus belajar membaca, menulis, kemudian berbicara dan membaca, menulis, berbicara dan gramatikal ya, gramatikal tata bahasa. Selanjutnya kita lihat mata kuliah di semester 1. Nah, ini adalah mata kuliah yang akan kalian ambil nanti di semester 1 ini, yang insya Allah kita mulai di tanggal 30 Agustus. Jadi ini adalah sebaran mata kuliah untuk semester 1 yang semua mahasiswa semester 1 akan mengambil berikut ini. Selanjutnya nanti di semester 2 dan berikutnya Anda bisa memilih untuk mengambil mata kuliah mana yang Anda kira-kira sanggup. Selanjutnya kita lihat, nah ini ada pembagian kelas. Jadi mahasiswa angkatan 2021 atau angkatan kalian sekarang ini berjumlah 74. Artinya ada 74 orang yang dinyatakan lulus di program studi Arab dan sudah mendaftar ulang. Mungkin masih ada yang belum mendaftar ulang, tapi itu bisa menyusul. Berikut ini pembagian dari 74 mahasiswa kita bagi menjadi 3 kelas. Ada kelas A, B, dan C. Jadi silakan lihat Anda berada atau duduk di kelas mana. Selanjutnya kita akan beralih kepada pembimbing akademik atau penasehat akademik. Fungsi pembimbing akademik adalah dosen yang mendampingi kalian ya, dalam hal-hal urusan akademik selama kalian kuliah. Jadi masing-masing mahasiswa itu memiliki dosen pembimbing akademiknya 1 orang. Dan kepada dosen itulah kalian meminta saran, ya, kemudian bertanya hal tentang akademik, ya. Nah, terutama juga menjelang semester baru dimulai, tentu kalian juga harus meminta persetujuan dari pembimbing akademik kalian, ya, karena bila sudah disetujui baru atau nama kalian itu akan muncul jika sudah disetujui IRS atau mata kuliah yang kalian ambil itu sudah disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Itulah, dan banyak fungsi ya, fungsi tempat kalian juga meminta misalnya meminta saran atau meminta nasihat ya, itu silakan hubungi masing-masing PA kalian. Setelah ini ya, kalian bisa langsung menghubungi para dosen pembimbing akademik ya. Di sini ada nomor yang sudah kami cantumkan dan itu untuk kalian hubungi. Misalnya dosen pembimbingnya namanya Abdul Muta'ali, berarti yang dibimbing adalah nama-nama berikut ini. Ada 1 Tarasyah sampai Hafizul Furqan. Kemudian Pak Yon Mahmudi dengan nomor handphone bisa Anda lihat. Nah, ini ada anak atau bimbingan dari Pak Yon Mahmudi. Begitu juga selanjutnya, berikut adalah nama-nama mahasiswa bimbingan dari Pak Dr. Apipudin, Pak Bastian, ada mahasiswa bimbingan
Pak Basuni Imanuddin, ada juga Bu Ade Solihat. Ini silakan kalian lihat, kemudian catat. Selanjutnya ada Pak Maman, Pak Suranta, Bu Siti Rahmah, Pak Letmiros, juga ada Pak Lutfi, Bu Wiwin, dan Ibu Gina Najah. Kemudian pembelajaran jarak jauh semester ini sama dengan semester sebelumnya. Ini misalnya kita masih menggunakan tulisannya 2020, sekarang kan 2021-2022. Tapi karena masa pandemi ini kita berada dalam kondisi luar biasa dan cara pembelajaran pun kita menggunakan jarak jauh. Itu bisa menggunakan MAS. MAS adalah aplikasi pembelajaran jarak jauh yang dimiliki oleh UI. Kemudian ada melalui WA, ada Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan sebagainya. Selanjutnya kalian silakan mengisi form, dan ini penting ya, berarti untuk data kita nanti, karena untuk satu semester ke depan hampir dipastikan kita tidak ada tatap muka, dan form ini tolong diisi karena penting untuk komunikasi antara kalian dan dosen. Terima kasih ya. Berikut saya menampilkan tambahan saja atau lampiran-lampiran tentang kegiatan di program studi Arab, yang misalnya di sini ada prestasi akademik mahasiswa ya, kalian bisa lihat di sini ada prestasi akademik mahasiswa lagi maupun di seminar ataupun menjadi delegasi internasional di berbagai terminal, berbagai seminar di seluruh di belahan dunia ya. Ada yang ke Jepang, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Timur Tengah, ya, ada yang ke Istanbul. Kemudian prestasi non akademik, ini beberapa mahasiswa prodi Arab yang mendapatkan prestasi di bidang non akademik, misalnya juara menyanyi, juara bidang seni, kemudian juara bidang olahraga. Termasuk prestasi, ini adalah senior kalian, coba kalian lihat misalnya ini menjadi delegasi Youth Cultural and Educational Exchange di Istanbul, Turki tahun 2019. Kemudian ada juga senior kalian bernama Afifah Fadilah menjadi Duta Bahasa DKI Jakarta. Kemudian ini beberapa sertifikat juga yang diberikan kepada mahasiswa program studi Arab karena prestasinya di berbagai bidang. Ya, kita perhatikan misalnya di sini mendapat Best Presentation Prize. Ini di gimana ini conference-nya? Ya, saya kira di Tokyo ya. Ya, begitu juga ini menjadi Best Paper Prize. Ya, ini di Seoul. Oh, di Seoul. Ini dua-duanya di Seoul. Kemudian ada senior kalian juga namanya Samsuri Firdaus ya, menjadi juara 1 MTQ internasional di Istanbul ya. Ini ada Kori internasional dan juara ya, dan dia juga mahasiswa prodi Arab sampai sekarang ya, masih aktif. Nah, kemudian juga ada Kak Indah Nazar. Nah, di sini juga ada kita lihat ya. Kegiatan program studi Arab itu berupa banyak sekali, ada kuliah umum, internasional, nasional, ada ilmiah, penelitian lapangan, penelitian dosen, pengabdian masyarakat. Kita berharap semoga wabah dan pandemi ini cepat berlalu dan kita kembali ke kondisi normal sehingga kita bisa mengikuti dengan maksimal kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, khususnya kegiatan yang ada di program studi Arab. Kita lihat ini ada kuliah umum, kemudian juga kuliah umum. Ini juga kuliah umum, karena ini yang sudah menjadi kebiasaan kita, di setiap semester kita mengadakan kuliah umum dengan topik tentunya yang berkaitan dengan mata kuliah yang ada di prodi Arab. Ya, misalnya ini ya, kita lihat. Ya, bahkan inilah kegiatan pengabdian masyarakat. Ini kuliah kerja lapangan atau mata kuliah Islamologi di Padang Pariaman. Ya, ini ada undangan haji ya tahun 2018. Nah, kita FIB mendapat undangan haji ya.
Kemudian ada kita pernah mengadakan ya di tahun lalu ya, ini sebelum ada corona, ya, kita mengadakan ulang tahun ke-60 Prodi Arab ya, 60 jadi sudah lumayan dewasa usia untuk Prodi Arab ini. 6 bulan terakhir ya, dari tahun 2021 ya, sampai hari ini, artinya sejak saya dilantik menjadi Kaprodi, dalam kondisi seperti ini pun kita sudah mengadakan dua seminar ya, webinar ya dalam bentuk daring. Yang pertama itu adalah kita mengadakan dua ilmiah dengan judul Kisah Sumi Kebudayaan Islam di Kaukasus. Kemudian yang terakhir kita juga mengadakan kuliah umum dengan tema Islam dan Budaya di Kazakhstan. Saya kira ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan lebih intens komunikasi ya, karena sudah mendekati masa perkuliahan juga. Saya berharap dalam kondisi seperti ini tetap semangat ya. Dan mudah-mudahan seluruh mahasiswa yang lulus di Prodi Arab tahun 2021 ini juga seluruhnya akan lulus juga ya dan mendapat gelar sarjana Enhum dari Prodi Arab. Amin. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.